Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Lingkungan, Universitas Halu Oleo. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jurnal tentang analisis sanitasi dan strategi pengendalian lalat di Pelabuhan Kawasan Industri Dumai KID Pelintung. Pendahuluan, pelabuhan merupakan perlintasan untuk keluar dan masuknya pelaku perjalanan, baik itu bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang, dan paket pos, baik itu yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Selanjutnya, sanitasi lingkungan pelabuhan merupakan kegiatan menyeluruh dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan pada aspek sanitasi lingkungan pelabuhan. Selanjutnya, institusi yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian vektor di lingkungan pelabuhan ini adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP. Untuk Pelabuhan Kawasan Industri Dumai KID Pelintung memiliki poliklinik untuk melayani karyawan dan masyarakat pelabuhan. Menurut data penyakit yang dilaporkan, didapatkan angka kejadian penyakit diare pada tahun 2012 sebanyak 1009 kasus, tahun 2013 sebanyak 1194 kasus, dan tahun 2014 sebanyak 1090 kasus. Nah, kejadian penyakit diare ini biasanya disebabkan oleh kondisi sanitasi di lingkungan yang kurang baik. Selanjutnya, lalat merupakan salah satu penyebab penyakit diare, di mana berdasarkan hasil survei pendahuluan di Pelabuhan Kawasan Industri Dumai ini, melalui pengamatan langsung, dia banyak ditemukan lalat di kantin dan di lingkungan pelabuhan. Selanjutnya, dalam jurnal ini dia melakukan beberapa penelitian, di mana yang pertama, hasil observasi pembuangan limbah di lingkungan dermaga, di mana pada tabel ini dia menjelaskan bahwa hasil observasi di lingkungan dermaga pembuangan limbahnya dapat dialirkan langsung pada saluran drainase sehingga mengganggu estetika dan menimbulkan bau karena drainase tersebut dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, mengenai hasil observasi kamar mandi di lingkungan dermaga. Pada tabel ini dia menjelaskan bahwa kamar mandi atau WC yang ada di dermaga ini hanya berjumlah 1 buah dan juga tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan, tidak tersedia sabun cair dengan wadah khusus, lantai kamar mandi kedap air dan licin namun mudah untuk dibersihkan. Selanjutnya, hasil observasi tempat sampah yang ada di lingkungan dermaga, di mana pada tabel di sini dia menjelaskan bahwa tempat sampah yang ada di dermaga berjumlah 12 buah dengan rincian 2 tempat sampah yang besar, di mana tempat sampah ini tempat untuk menampung sampah dari tempat sampah yang kecil sebanyak 10 buah. Selanjutnya, hasil observasi pembuangan limbah di lingkungan kantin, di mana tabel di sini menjelaskan bahwa pembuangan limbah pada lingkungan semua kantin didapatkan air limbah yang berasal dari dapur dan dari tempat cuci alat terdapat saluran air namun tidak mengalir. Selanjutnya, hasil observasi kamar mandi atau WC di lingkungan kantin, di mana dapat dijelaskan bahwa kamar mandi atau WC yang ada di lingkungan kantin berjumlah 4 buah, tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan, tersedia sabun cair dengan wadah khusus, lantai kamar mandi kedap air dan licin namun tidak mudah untuk dibersihkan. Di dalam kamar mandi ini terdapat bak air dan air bersih, dan juga tersedia jamban namun tidak tersedia peturasan. Selanjutnya, hasil observasi kondisi tempat sampah di lingkungan kantin, di mana pada tabel di sini dia menunjukkan bahwa tempat sampah yang ada di lingkungan kantin ini dia tidak kedap air, mudah dibersihkan dan tidak mempunyai tutup sehingga dapat mengundang lalat untuk datang. Selanjutnya,
skor kondisi sanitasi tempat-tempat umum, di mana pada tabel di sini menjelaskan bahwa kondisi sanitasi tempat-tempat umum di pelabuhan kawasan industri Dumai Pelintung pada kantin dan dermaganya tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, hasil pengukuran kepadatan lalat di kantin, di mana pada tabel di sini dapat dilihat menjelaskan tentang pengukuran lalat yang dilakukan sebanyak 10 kali dan diambil 5 kali pengukuran yang tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran lalat yang ada di kantin ini dapat dikategorikan sangat tinggi karena kondisi sanitasi di lingkungan kantin sangat tidak baik dan memiliki bau busuk. Selanjutnya, pengukuran kepadatan lalat di dermaga, di mana pada tabel di sini dia menunjukkan bahwa pengukuran lalat dilakukan sebanyak 10 kali dan diambil sampel 5 kali pengukuran yang tertinggi, di mana dia disimpulkan bahwa kepadatan lalat yang ada di dermaga ini dikategorikan sedang karena kondisi sanitasi di lingkungan dermaga yang terbuka walaupun tempat sampah tidak tertutup dan saluran air limbah yang tergenang. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai indikator menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian vektor sudah melibatkan lintas sektor, program terkait dengan melibatkan pihak swasta. Masyarakat atau pemilik kantin belum memiliki kemandirian untuk berpartisipasi dalam penanggulangan penyebab kepadatan lalat. Pihak swasta atau PT Retonkil kurang memenuhi syarat karena belum memiliki tenaga entomolog atau kesehatan lingkungan. Sehingga dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi sanitasi lingkungan pelabuhan kawasan industri Dumai tidak memenuhi syarat. Kepadatan lalat di kantin dikategorikan tinggi dan di dermaga dikategorikan sedang. Terdapat korelasi antara kondisi sanitasi pelabuhan kawasan industri Dumai KID Pelintung dan kepadatan lalat. Selanjutnya, penerapan pengendalian vektor terpadu atau PVT di pelabuhan kawasan industri Dumai KID Pelintung belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itulah tadi pemaparan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.